Short. Iya, mari. Bentar. Share my screen. Oke, mari kita mulai. Wah, bisa tuh ya. Jangan khawatir nggak ngerti ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya apa dan lain sebagainya, langsung aja atau ketik aja boleh. Kita pasti akan bahas ya, sampai kalian ngerti semua gitu ya. Tapi ini awal-awal masih gampang kok. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hamba Yohanes. Nah, kalau kalian bingung harus segera terjadi kok belum terjadi juga, yaitu sebenarnya waktu kita dalam sekarang dan alam roh itu juga beda gitu loh. 1 hari sama dengan 1000 tahun gitu kan. Nah, satu pemahaman lagi untuk kalian ya. Kalau Alkitab ngomong angka, itu kebanyakan simbolnya daripada beneran angkanya. Ya contoh kayak kamu ngampunin 70 kali 7. Ya, 7 itu angka sempurna buat Yahudi. 70 itu banyak sekali. Kesempurnaan berkali lipat kali 7 lagi gitu loh. Nah, itu intinya dia ngomong ya kamu ampunin nggak boleh berhenti-berhenti. Ya. Walau 1000 lebah di sisiku, apakah beneran 1000? Kan kagak. Betul ya. 10.000 sebelah kanan kan nggak beneran 10.000. 1000 tuh artinya banyak. 10.000 tuh banyak-banyak. Berlaksa-laksana itu 10.000 tuh artinya. Ya. Jadi makanya kalau kalian ketemu simbol angka 1000 tahun dan lain sebagainya, besar kemungkinannya bahwa itu tuh bukan beneran 1000, tapi itu adalah simbol. Ya. Jadi kalau dia bilang lekas segera datang, nggak mau bilang kayaknya kok belum datang-datang, jangan, waktu kita flow di bumi ini sama di surga tuh beda, dan bukan pasti 1000 tahun, tapi lebih lama. Gitu. Ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang Yesus, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi latar belakang wahyu, Yohanes tuh nulisnya di Pulau Patmos waktu dia diasingkan, gitu ya. Ya tradisi bilang dia digoreng di minyak panas, gitu. Dalam keadaan setengah sadar, setengah mati, setengah hidup, gitu ya. Murid-muridnya taruh dia di batu, nah, dia bilang wahyu. Ada yang bilang dia yang nulis sendiri, ada yang bilang murid-muridnya yang nulisnya. Gak tau lah, pokoknya ini tentang dia, gitu ya. Dan gak lama setelah dia di akhir hidupnya, dia kembali lagi ke jemaatnya. Kalau nggak salah yang di Efesus. Dia meninggal di situ kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak salah ingat. Jadi sebenarnya dia nulis wahyu untuk gereja yang yang saat itu ada, beneran ada, gitu ya. Jadi harusnya bisa dimengerti, dan dia punya kesempatan untuk menerangkan apa yang dia tulis. Jadi dia nggak meninggalkan ke kita tuh teka-teki, nggak gitu loh. Dia nulis sesuatu, dan dia hidup sampai kembali lagi ke mainland gitu ya, kembali ke gereja, ya tentunya orang nanya dan lain sebagainya, dia pasti jelasin. Jadi wahyu itu harusnya bisa dimengerti gitu. Ya, bukan yang dia nulis terus dia meninggal tanpa menerangkan, ya bukan gitu. Dia hidup cukup lama. Ya, Yohanes. Ini murid yang luar biasa. Oke. Itu pengantarnya banyak ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kalau kalian bingung kenapa Asia Kecil, emang daerah itu namanya Minor Asia. Asia Minor. Kalian googling aja Asia Minor. Kita diterjemahin Asia Kecil. Jadi kayak bingung. Itu kayak daerah sebelah Turki gitu lah. Sebelah kanannya Turki kalau lihat dari peta. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang ada, yang sudah ada, jadi yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya, sekali lagi, ketujuh roh ini simbol, bukan berarti dia cuma punya 7 roh. Ya, dia punya 1000 roh juga bisa. Tapi yang dibukakan 7. Dan kalau kita orang Yahudi ngomong 7, ya 7 itu artinya kesempurnaan gitu loh. Ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, ya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, dan Dialah kemuliaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau jangan bingung kalau Katolik itu bikin kerajaan gitu ya. Tapi
ya kerajaannya jangan buat abuse sebenarnya gitu ya. Tapi emang dia membuat kita jadi suatu kerajaan yang di mana sebenarnya tuh kita harus nunjukin iman kita. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi ada waktunya nanti seluruh bangsa akan tahu bahwa dialah Tuhan yang benar gitu ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau bahasa benernya aku adalah A dan Z. Alfa tuh huruf pertama dalam Yunani, Omega tuh huruf terakhir dalam Yunani gitu ya. Dari yang awal sampai yang akhir. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Gitu ya. Berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, ya, hari Tuhan ini menunjukkan hari Minggu. Ya, kalau bahasa aslinya tuh Kuriake. Patmos, Kuriake itu hari Tuhan, itu hari Minggu. Jadi dia kasih tahu nih bahwa hari Minggu gue dapat penglihatannya. Gitu. Dikuasai oleh Roh, mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. So, Wahyu ini semuanya tentang mimpi dan penglihatan. Jadi kalau kalian bingung kenapa banyak simbol dan banyak pemandangan yang aneh-aneh gitu ya di Wahyu, ya kalau kalian mimpi juga kalian ngerti lah. Kalian mimpi kan aneh-aneh. Ya kan? Nah, kayak gitulah kira-kira apa yang dirasakan oleh Yohanes. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab, kirimkannya ke ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini memberi kita pemahaman ya, bahwa ini tuh ketujuh jemaat yang secara tradisi digembalain oleh Yohanes. Ya. Yesus tuh kalau ngasih wahyu, ngasih petunjuk gitu ya, minimal ya, kalau ke gembala, dia pasti untuk jemaat yang yang dibimbing ya. Kok nggak ada jemaat yang lain? Saat itu udah di jemaat Roma. Udah ada jemaat Roma, jemaat Yerusalem, jemaat Alexandria di Mesir juga udah ada. Matius jadi uskupnya di situ, udah meninggal saat itu ya. Tapi ini prinsip ya. Kalau kamu dikasih suatu wahyu sama sama Tuhan, harusnya nggak nyentuh jemaat orang lain. Nah itu tuh. Kadang-kadang kan kita lihat sekarang ada orang dapat sesuatu, dia ngoreksi jemaat yang bukan di bawahnya. Nah itu sebenarnya prinsip ini udah ada dari zaman dulu. Yohanes dapat wahyu khusus buat jemaat yang dia bimbing. Dia nggak pusingin jemaat orang lain, meskipun prinsipnya secara prinsip kalau dia mau belajar bisa, ya. Tapi dalam Tuhan tuh sebenarnya nggak etis lalu ngoreksi jemaat orang lain. Nah itu sebagai orang Kristen tuh kita juga nggak perlu seperti itu sebenarnya. Karena kita orang merdeka, kuncinya juga udah banyak dikasih kita gitu loh, dan kita yang membuat peraturan sendiri buat jemaat kita itu nggak ada masalah. Jadi jangan sampai berantem gitu kasarnya. Ya, jadi tujuh jemaat ini semua tuh dalam pengembalaan Yohanes, gitu ya. Kalau nggak salah dia berakhir ya hidupnya kuburannya sampai sekarang di Efesus kalau nggak salah. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadamu, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kakidian dari emas. Kakidian tuh tempat lampu ya, tempat lilin. Oke, pegangan lilin. Tinggal googling aja kalau mau tahu kayak apa kakidian. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, Yesus ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dadanya berilitkan ikat pinggang dari emas. Jubah panjang sampai ke kaki itu baju imam. Yesus itu imam gitu ya. Berilitkan ikat pinggang dari emas, ikat pinggang itu simbol kebesaran. Begitu mulia, begitu agung. Kepalanya rambutnya putih, bagaikan bulu putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Ini cuman penggambaran aja betapa mulia dan agungnya Tuhan itu, gitu ya. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini pribadi yang luar biasa. Dan ini beda banget waktu Yohanes terakhir kali lihat sebagai manusia gitu ya. Dia lihat dalam penglihatan ini, wow Yesus tuh luar biasa banget gitu. Dan suatu saat dia akan menjemput kita dengan kemuliaan yang kayak begini gitu. Gak cuma dalam bayi lagi. Ya. Di tangan kanannya yang memegang 7 bintang. Oke? Jangan khawatir, nanti bakal dijelasin gitu. 7 bintang. Dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Itu firman Tuhan ya. Jelas banget tuh. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Gitu. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jangan pikirin Yesus kayak tukang sulap gitu ya, dari dalam mulutnya keluar pedang gitu. Ya, ini penglihatan, namanya penglihatan ya begitu. Gitu ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, nggak bisa gerak gitu lah ya. Begitu mulianya, lu lihat suatu pribadi itu
Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin takut juga, gitu ya. Ya dia nggak bisa gerak gitu. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi nggak ada kerajaan manapun lagi yang nggak tunduk dalam Yesus Kristus gitu. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki di emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat, ketujuh jemaat dan malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Ya, kalau kalian perhatiin, dia tuh memegang malaikat. Tujuh bintang tuh ada di tangan kanannya kan, di tangannya dipegang. Tapi kalau jemaat kaki Dian itu nggak dipegang sama dia, dia berjalan di antaranya. Nanti habis ini kita baca, gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya malaikat tuh dikendalikan sama dia, tapi kita sebagai jemaatnya tuh cuman kayak dikunjungin lah, kasarnya gitu loh. Ya, kita masih punya kehendak bebas untuk mau menentang dia atau gimana gitu. Ya, itu wahyu pertama. Ada yang bertanya, sambil lembur, ya baik. Oke, lanjut deh. Itu masih gampang lah, itu baru prelude banget gitu. Oke, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia, memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, prinsipnya jelas. Malaikat tuh ada dalam kendali dia. Oke, malaikat tuh bener-bener nggak bisa apa ya, nggak bisa nentang lah, dikendaliin gitu, dipegang. Tapi kalau jemaat tuh kayak dia cuman kayak berjalan di antara jemaat. Ya, dia nggak pernah pegang jemaat, dia nggak pernah mengendalikan hidup kita. Kita yang harus menyerahkan hidup kita kepadanya gitu. Ya, makanya kalau kamu doa menyerahin hidup dan lain sebagainya, ya kamu yang harus serahin, bukan dia yang ngontrol kita. Itu prinsip. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Nah, kalian udah ada di level seharusnya kalau menurut gua ya, kalian nguji semua semua pengajaran yang datang kepada kalian. Harusnya ya, jangan telan mentah-mentah. Kayak gua zaman dulu ya, gua diajarin apapun gua telan mentah-mentah gitu. Kalau zaman waktu itu gua nggak bisa koreksi dan lain sebagainya. Ngoreksi itu buat waspada, bukan buat bikin orangnya malu dan lain sebagainya, enggak gitu loh. Ya, itu penting. Sebab kalau ada orang nabi datang ke kamu, ngasih ngajarin dan lain sebagainya itu harus diuji tuh. Jangan sampai enggak. Itu dipuji Tuhan kok, pekerjaan seperti itu gitu loh. Ya. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula itu apa sih? Kalau gue gampang sih jawabnya. Apa yang semua Yesus kerjakan ya. Itu tuh intinya adalah mengasihi sesama. Kalau lu mengasihi Tuhan, lu pasti mengasihi sesama. Nggak mungkin nggak. Lu mau bilang lu mau nyembah Tuhan, ukurannya sejauh mana lu nyembah Tuhan, harusnya lu mengasihi sesama. Harusnya lu lebih peduli sama sesama, harusnya lebih care terhadap orang lain. Ya, lu bilang lu nyembah Tuhan tapi tetangga lu kebakaran, lu nggak peduli, lu tetap nyembah Tuhan gitu ya. Nah, itu bukan itu yang dikata Tuhan ya. Tuhan mungkin muji sisi rohani lu, tapi kasihmu terhadap sesama tuh hilang gitu. Ya, itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh tuh. Orang yang cuman memikirkan kepentingan dirinya sendiri, nggak mungkin bisa nyembah Tuhan dengan baik. Ya, nggak mungkin. Semakin kamu bilang diri kamu rohani, sejauh mana kamu menyembah Tuhan, sejauh itulah kamu peduli sama sesama. Gitu. Ya, sebelum ke sesama di luar ya, sesama dalam lingkaran diri sendiri aja kan, keluarga dan lain sebagainya, itu kalian jangan sampai nggak peduli gitu loh. Ya itu latihan lah. Meskipun mereka mungkin menurut kalian nggak layak dipeduliin dan lain sebagainya. Tapi itu kasih semula menurut saya itu. Gitu ya. Ada yang bilang kasih semula tuh, wah dulu waktu bertobat gitu ya, apa maunya tiap hari baca Alkitab ya kan, kalau bisa setiap hari ke gereja gitu. Ada yang zaman dulu gue dikotbahin kasih semula lu gitu tuh berapi-api gitu ya. Ya jujur aja, gue nggak ngalamin yang seperti itu sih. Gue nggak tahu kalian ada yang ngalamin gitu nggak ya? Waktu kalian bertobat ada yang begitu nggak?
baca Alkitab 24 jam gitu kan, terus pengennya ke gereja terus, ada nggak yang begitu? Mungkin ada ya, tapi gue nggak ngalamin, makanya gue bingung gue sebenarnya waktu diajarin kasih mula-mula tuh gue bingung gitu, dalam arti gue nggak ngalamin. Yang membara dibilang awal-awal gue baca Alkitab, enggak, gue tobat biasa aja. Semakin lama gue jalan ya semakin gue coba tambah baca Alkitab dan lain sebagainya. Dan sekarang pasti lebih banyak dari yang dulu gitu loh. Tapi ada yang orang bilang, oh zaman dulu gue berapi-api gitu ya, semangat. Kalau gue bilang itu mungkin adrenalin doang gitu ya. Itu bukan kasih semula, bukan. Kasih semula yang dimaksud tuh adalah mengasihi sesama, kalau menurut gue. Gitu loh. Ya, jadi kalau kalian aktivis gereja, tenggelam dalam urusan gereja gitu ya, luar biasa gitu ya, nguji ajaran Nabi dan lain sebagainya, nggak pernah melayani sesama. Nah, Tuhan ngomong gini ke kalian, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Apa yang jemaat mula-mula lakukan sih? Apa yang semula Yesus lakukan sih? Kan mengasihi sesama, udah. Bener nggak? Mereka nggak pusing doktrin dan lain sebagainya ke jemaat mula-mula, apalagi dia ada harta benda dibagi bersama dan lain sebagainya, ya itulah yang dilakukan gitu ya. Bertobatlah, lakukan lagi kasih yang semula itu, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bahaya tuh ya, makanya jangan cuman bisa doa tapi nggak bisa mengasihi sesama, itu bahaya ya. Punyailah empati itu, dan gue yakin kalau Yesus ada dalam kalian, ada dalam gue, kita minimal sedikit banyak pasti mikirin orang lain kok. Karena Yesus ada di orang lain. Ya, Yesus tuh ada di orang lain. Orang paling hina sekalipun punya Yesus. Gitu loh. Nah, kalau lu bilang lu nyembah Tuhan, tapi terus Yesus yang ada di orang itu kagak lu pedulin, kagak lu pernah pikirin, ya gimana? Kan kontradiktif gitu loh. Ya, itu kasih semula, simple. Mengasihi sesama, bukan yang lu bertobat awal-awal lu inget lagi dulu gimana bertobat, bukan. Itu kalau menurut gue itu nggak lama. Orang yang mengandalkan semangat mula-mula yang kayak gitu ya, tobat, misalkan lu tobat di KKR gitu ya, sebulan gitu, paling lama lu tahan setahun, habis itu lu udah nggak mungkin punya yang kayak gitu. Itu mah gue rasa mah kayak ledakan endorfin aja gitu. Lu kayaknya semangat dan lain sebagainya. Baik sih, bagus. Tapi gue nggak pernah lihat ada orang yang terus-terusan semangat kayak gitu ya, dalam artian dia harus berkembang gitu ya. Sebab pelayani Tuhan dan menjadi biji mata Tuhan dan menginjil sesama, nggak cuma mengandalkan semangat explosion sementara begitu gitu loh. Ya, lu kalau gue bilang kekristenan tuh larinya maraton, bukan yang lari 100 meter terus habis nafas, enggak. Maraton, pelan-pelan aja jalanin, nikmatin waktumu sama Tuhan, tapi konsisten lakuin gitu loh. Ya, itu kasih yang semula. Udah jelas banget kalau itu menurut gue ya. Jadi nggak boleh ada penafsiran lain kalau buat gue sih. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. So, kalau kalian baca dengan detil di kitab Kejadian, ada 2 pohon ya. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk dan pohon kehidupan. Yang dilarang itu pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Yang dilarang itu, yang dimakan itu. Segera setelah Adam Hawa makan buah pengetahuan itu, mereka nggak boleh makan pohon kehidupan lagi. Tebakan gue supaya nggak hidup kekal. Kalau udah hidup kekal, dosanya kekal, nggak bisa ditebus. Itu tebakan gue, gitu ya. Tapi nantinya rencana itu akan dipulihkan, kita akan makan buah pohon kehidupan itu lagi dan kita hidup kekal. Ya, itu penafsirannya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya. Menarik ya. Mereka miskin secara materi, tapi mereka kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ya, zaman itu Yahudi dan Kristen memang sering banget berantem gitu ya. Pada akhirnya Yahudi Kristen misahin, Yahudi tetap beribadah di hari Sabtu, Kristen beribadah di hari Minggu pun gara-gara perpecahan gitu loh. Ya, karena tidak diterima. Jadi mereka emang banyak sekali difitnah dan banyak sekali diganggu, kasarnya begitu. Jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang daripadamu ke penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama
10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi itu ini real ya. Event-nya gue yakin terjadi dan sudah terjadi saat itu. Gitu loh. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan kepada roh, kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Gitu ya. Ini catat dalam pikiran bahwa ada kematian pertama, ada kematian kedua. Makanya kita kita orang bilang Yesus bilang begini, orang nggak akan bisa lihat kerajaan Allah kalau nggak lahir baru. Ya, kalau kalian lahir baru tuh, itu berarti kalian udah ngalamin yang namanya kematian pertama tuh. Tapi nanti gua akan jelasin lebih lanjut kalau udah di belakang deh. Ya, konsep itu gitu loh. Gak usah pusing sama kematian kedua dan lain sebagainya gitu ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas. Itu nama murid-muridnya, murid Yesus gitu ya. Saksiku yang setia padaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tapi aku mempunyai keberatan terhadap kau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bielam. Bielam itu nabi palsu ya, di perjanjian lama. Yang pokoknya dia bisa, dia ngejual nubuatnya gitu ya. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga padamu ada orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepada batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Mungkin nanti kita dapat nama baru di surga. Mungkin. Konsep ganti nama itu nggak asing ya. Sebab entah kenapa ya Allah kita tuh suka banget ganti nama orang. Entah kenapa ya. Makanya kenapa di Katolik tuh ada yang namanya nama baptisan. Dan itu bagus ya. Ya misalkan lu lahir nama lu goblok gitu ya. Jika main nama orang tua lu bodoh gitu. Ada lu orang yang gitu ya dikasih nama tuh jelek. Makanya sama Tuhan tuh dikasih identitas yang baru. Nah, itulah kehidupan kedua lu. Gitu loh. Ya. Dan kehidupan kedua lu ini kalau lu memang baik benar lu nggak akan menderita oleh kematian kedua, bener. Gitu loh. Simpel sebenarnya. Kita lahir baru, kita punya nama baru. Nah, mungkin nanti di sorga kita dikenal dengan nama yang lain juga gitu ya. Sebab identitas yang diberikan oleh sorga itu jauh lebih beda banget dengan yang dunia berikan. Gitu. Kita harus percaya apa yang dikasih tahu, yang dikasih sorga gitu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Wah, ini luar biasa nih. Ya, kasih mantap, iman mantap. Baik pelayanan maupun ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi makin lama makin sibuk gitu ya. Ya. Tapi aku mencela engkau. Ada aja salahnya gitu ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Jadi kalian lihat ya, yang tadinya di awal itu ada jemaat yang nguji terus, tapi dia hilang kasih yang semula, nggak pernah ngelayanin sesama gitu ya, itu dicela. Nah ini ada jemaat yang kasihnya bagus, imannya bagus ya, tekun, layanin sesama dan lain sebagainya. Tapi mereka membiarkan ajaran sesat ada di antara jemaatnya, itu juga salah. Itu mesti seimbang emang gitu loh. Lu nggak bisa cuma jadi orang baik doang, layanin dan lain sebagainya, tapi ada ajaran yang salah, lu nggak nyatain salah. Nggak bisa gitu. Minimal itu berlaku buat jemaat kita sendiri lah. Kalau emang salah ya kita mesti ngomong salah. Mau gimana? Jangan cuma iya-iya aja gitu. Percuma. Firman Tuhan tuh harus lakuin lengkap dan nggak boleh ada yang diabaikan demi yang lain. Itu nggak boleh gitu loh. Ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dia dibuat sakit gitu ya. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu.
Anak-anaknya akan kumatikan, semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan otak orang, bahwa aku membalaskan kamu kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jangan pernah bilang perbuatan tuh nggak penting. Ya. Suatu satu yang dihakimin sama Tuhan itu perbuatan kita juga. Suatu saat. Kalau ya kita diselamatkan oleh iman, tapi imanmu tuh harus selaras sama perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya gue setelah ngerti kebenaran ini ya, gue nggak pernah lagi misain antara iman dan perbuatan. Kalau buat gue tuh setara. Kalau lu bilang lu nyembah Tuhan, perbuatan lu harus mengasihi sesama. Nggak bisa nggak? Ya, nggak bisa lu cuma menyembah Tuhan doang di gereja, nggak pernah ngasihi sesama, nggak bisa. Pasti dicela Tuhan. Gitu. Ya, suatu saat kalau kalau kan kita dibenarkan oleh iman, kenapa perbuatan masih dihakimin ya? Ya perbuatan lu itulah yang sesuai sama iman lu kan, harusnya. Gitu loh. Ya, jadi jangan nyantai-nyantai aja berbuat begini nggak apa-apa dan lain sebagainya, kita dibenarkan gitu. Alkitab jelas ngomong, apalagi di Wahyu gitu ya, aku akan datang membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Gitu, bukan sesuai dengan iman, bukan. Ya, jangan khawatir, kalau kita punya Roh Kudus, kita akan lewatin ini semua dengan baik. Gitu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, semua jemaat akan mengetahui, aku yang Yehuda ya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, jadi ada yang nggak ngikutin ya, itu bagus, nggak dikasih beban lagi. Tapi ada yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang udah positif dilakukan saat itu oleh jemaat itu ya jadi pegang, jangan sampai nggak konsisten dilakuin gitu. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, padanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya kukaruniakan bintang timur. Ya. Bintang timur ini dalam bahasa terjemahannya Lucifer, gitu ya. Jadi Lucifer itu artinya bintang timur, dan itu bukan nama iblis, itu gelar. Ya, itu gelar. Jadi siapa nama iblis nggak tahu. Makanya gue nggak pernah lagi sebut nama Lucifer sebenarnya. Karena itu cuma terjemahan kok. Dan itu gelar, bukan nama. Gitu ya. Yesus pun digelari sama bintang timur kok. Jadi, jangan terlalu yakin bahwa bintang timur itu iblis. Gitu. Belum tentu. Gitu ya. Cuma gelarnya aja dia seperti itu. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Oke? Ada yang mau tanya? Sinilah ya. Bisa lah ya. Udah ada 14 orang aja. Cepat juga. Oke? Ayo 3. Ya, kalau ada yang mau tanya atau apa, langsung aja ya. Ya kalau ada yang nggak ngerti dan lain sebagainya, mau bahas sampai ngerti, boleh. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Ini lebih penting nih. Apa yang dilihat Tuhan lebih penting daripada apa yang dilihat manusia. Makanya jangan sampai kalian menyelamatkan reputasimu di hadapan manusia ya, tapi terus di hadapan Tuhan kalian berantakan, bahaya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ini jemaat sekarat. Ya, ini jemaat udah sekarat lah gitu loh. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, kerjanya sih banyak, tapi nggak ada yang nggak ada yang menurut dia berharga gitu lah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Oke, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Tetapi di Sardis, jadi di tengah-tengah jemaat yang sekarat gini gitu ya, jemaat yang kerjanya mungkin banyak tapi nggak berharga semua di mata Tuhan gitu ya, tapi di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah yang layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, mengaku namanya itu dalam arti apa sih? Kalau kalian bayangin suatu persidangan ya, nanti Yesus itu jadi pembela kita. Kira-kira begitu ya. Entah nanti di surga benar-benar ada persidangan seperti itu, gua nggak ngerti ya. Tapi prinsipnya Alkitab bilang adalah Yesus membela kita.
Iblis tuh pendakwa kita. Bapa tuh hakim yang adilnya gitu, ya. Jadi makanya kalau kalian ngerasa kalian bisa masuk surga dengan tanpa dibela Yesus, ya silakan kan gitu. Yesus nggak akan bela kalian, nggak akan bela orang yang tidak mau menerima penebusan ya. Ya kita akan stand trial tuh semua yang kita lakukan dan lain sebagainya. Yesus sebagai pembela kita, iblis sebagai pendakwa kita. Kalau kita menerima uh, penebusan Yesus, ya kasarnya kita sign kontrak sama Yesus sebagai pengacara lah kasarnya ya. Gua nggak tahu nanti kejadian benernya kayak gitu enggak, tapi gua nggak tahu ya. Tapi itulah yang dari usaha kita, bahwa dia akan membela kita yang mau menerima penebusannya gitu. Ya, itu satu konsep yang unik sekali cuma ada di agama Kristen. So, kalau ada yang mau datang ke Bapa sendiri tanpa dibela oleh Yesus, ya kamu bela sendirilah kasarnya gitu loh. Ya, kalau kamu pikir kamu dapat perbuatanmu dapat menyelamatkan eh, kehidupanmu gitu ya, silakan. Gitu. Kalau gue mau udah jujur gitu, gue butuh penebus gitu. Silakan kalau ada yang mau, tapi siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini sama apa yang seperti yang dia ngomong ke Petrus sebenarnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanmu dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini penting. Ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Pada akhirnya kita akan dibela Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Personal opinion gue nih hari mah udah terjadi berkali-kali gitu ya. Oke, di hari pencobaan itu udah banyak. Tapi gue lihat anak Tuhan yang benar-benar setia dalam Tuhan harusnya dilindungi sama Tuhan gitu ya. Aku datang segera, peganglah ada yang padamu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Tidak ada yang mengambil apa yang udah kita dapat gitu. Barang siapa menang ya akan kujadikan soko guru. Soko guru tuh supervisornya guru lah gitu ya, pilar guru dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi daripadamu. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, ya, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang cuma dikasih tahu nih ya, nama kotanya, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. So, kalau lu debat sekarang kita harusnya pakai Yahweh, Yesus, dan lain sebagainya, ya YHWH, jangan pakai Yesus, dan sebagainya. Lu nggak usah pusing. Dia datang ke dunia ini, dia memperkenalkan dirinya bernama Yesus. Oke, dan nanti pokoknya ada nama baru. Jadi ngapain lu ribut sekarang soal nama? Nama tuh nggak penting. Sebenarnya. Dalam artian nggak penting tuh buat diperdebatkan ya. Orang dia udah lahir namanya Yesus, Yesua gitu ya. Udah pakai itu aja. Kenapa lu masih mesti cari-cari yang perjanjian lama ya, VH apa, ya pakai Yahweh dan lain sebagainya. Itu nggak penting. Suatu saat juga itu nanti akan diganti lagi kok. Gitu loh. Ya. Jadi jangan berdebat sama sesuatu yang fana. Gitu. Udah dikasih tahu lah dia lahir dengan nama Yesus, udah pakai aja. Nggak usah ditambah-tambah yang lain-lain lagi gitu loh. Ya, nama Allah nanti kita juga bakal tahu. Sekarang mungkin belum. Yang kita tahu sekarang kotanya namanya Yerusalem baru. Disitulah kita bakal tinggal gitu ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena aku berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang. Panjang banget ya. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya. Nggak panas, nggak dingin. Kasarnya ini jemaat nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, lalu kenapa panas dan dingin? Kalau kalian nanti baca sejarah Laodikia, ada mata air panas, ada mata air dingin di situ. Panjang kalau gue jelasin, kalian mungkin udah pernah jelasin gitu ya. Tapi intinya mata air panas itu ada manfaatnya, mata air dingin itu ada manfaatnya.
Nah, ketemu di tengah-tengah jadi suam-suam kuku, itu nggak ada manfaatnya. Nah, itulah yang diomongin eee, Yesus tentang jemaat di sana. Orang kalau ngomong pasti kan sesuatu yang mereka ngerti, seperti yang gue bilang. Kita nggak ngerti karena kita nggak pelajarin, apa ada panas dingin, kenapa mesti panas dan dingin gitu. Dingin artinya apa? Kita kan kadang-kadang kita tuh selalu nyari arti yang kalau menurut gue tuh nggak terlalu penting. Dia nyari dingin artinya apa, panas artinya apa. Menurut gue tuh aneh. Jadi kita harus tahu bahwa ini ngomong jemaatnya ada, kotanya ada, secara sejarah tuh ada, ya kan? Nah, kalau dia ngomong begini, harusnya tuh orang kota itu tuh ngerti. Nah, itu poin gue tuh, ngerti nggak? Ya, harusnya ngerti. Jadi jangan jangan nanti dicari-cari arti apa ya, arti kliniknya lagi. Panas tuh artinya apa, dingin artinya apa. Biasanya artinya simpel kok. Ada mata air panas, ada mata air dingin. Dua-duanya berguna. Yang nggak berguna yang suam-suam kuku. Kasarnya gini dah, lu jadi orang Kristen, jangan jadi orang nggak berguna. Lu kerja sih, kerja, tapi lu nggak dingin, nggak panas, nggak berguna. Ya, bingung kan? Itu kerja kok sia-sia, kasarnya gitu loh. Ya, makanya itu orang yang begini kayak bahkan udah sampai diomongin muntahin dari mulutnya tuh kayak udah lu ngapain sih gitu, lu nggak ada gunanya. Dingin nggak panas. Cobalah jadi mata air panas itu kan, berkati orang jadi mata air dingin itu nggak ada gunanya gitu. Suam kuku apa gunanya gitu loh. Nah, itu pengertian yang dasar banget, basic banget ya, minus klinik-klinikan gitu. Ada yang bilang panas ini perbuatan apa dan lain sebagainya, ya silakan aja gitu ya. Tapi gue yakin ini berbicara tentang lu berguna apa enggak gitu. Ya. Lu bilang lu perkaya, lu memperkayakan diri, tapi ternyata lu melarat gitu. Maka aku menasihatkan kau supaya kau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api supaya agar engkau kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya kau dapat melihat. Ya, ini gue yakin juga bicara tentang kembali ke ajaran yang semula gitu loh. Ya, beli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas itu sesuatu yang udah teruji lewat dari api, udah dimurniin gitu loh. Ya, kau jadi kaya, kaya dalam arti tentunya bukan dalam kaya dunia, kaya dari rohani gitu loh. Orang kaya dalam kerajaan sorga kalian mesti baca lagi nanti Matius 5. Bahagialah orang yang ini dia akan memiliki dan lain sebagainya. Itu relate ke situ gitu ya, supaya engkau memakainya supaya jangan telanjang juga gitu ya, supaya Tuhan tuh jangan lihat kita memalu-malu lah lu nggak berguna gitu loh. Oke, balik lagi kita harus kerjain semua yang kita Yesus sudah ajarin gitu, jangan nyimpang dari situ. Oke, jadi orang Kristen harus berguna, nah, sampai nggak berguna dong. Lo harus mengasihi sesama, jangan sampai nggak mengasihi sesama, intinya itu kok tegurannya ya. Barang siapa aku kasihi ia ketegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan tobatlah. Jadi bukan masalah kita nggak pernah salah gitu ya, tapi waktu kita udah tahu kita salah, kita bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan masuk mendapatkannya, akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, gue yakin ini terjadi sama kita semua. Yesus tuh ngetok, nggak pernah dobrak gitu ya. Jadi kalau kalian menerima Yesus masuk, Yesus tuh ngetok ya, dalam artian yang buka pintu harus dari dalam, kan diketok. Ya, nggak mungkin buka dari luar, namanya mendobrak gitu, mencuri masuk. Kok Yesus ketok pintu hati setiap kita dan kita membukakan kita dia masuk. Nah, itu yang kita lakukan, yang kita terjadi gitu. Ya, kita harus lah ikut Yesus tuh dengan kerelaan hati. Bukan karena disuruh orang, bukan karena lu ya ada gebetan dan lain sebagainya, mungkin zaman dulu seperti itu gitu ya. Gue juga ngalamin kayak gitu kali-kali. Tapi kita harus buka hati kita benar-benar buat Yesus dan harus kemauan kita sendiri. Gitu loh. Itu yang disebut dengan kembali lagi ke pengajaran yang pertama yang Yesus ngomongin gitu. Ya di mana dia ngomong dia suruh orang nginjil kalau rumah itu nggak buka ya udah apa kebasin debu. Injil nggak pernah buat dipaksa. Ya. Barang siapa menang ya akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, bagaimana aku pun dengan menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Pada bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada Oke, saya masih ada waktu buat satu pasal lagi lah. Ada yang nanya kan? Masih gampang lah ini. Kalian masih banyak lah ketemu khotbah yang mengupas tentang itu. Oke?
Kemudian daripada itu aku melihat, Wahyu 4 ya, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sudah ini. So, jadi setelah lewat teguran terhadap 7 jemaat itu ya, dia akan nunjukin apa yang terjadi setelah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, suatu pelangi melindungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ini berkilau-kilauan luar biasa. Belakangnya ada pelangi, berpelangi itu kayak kalau kalian ke air terjun, lihat pelangi, ya itulah pantulan-pantulan kilauannya jadi kayak pelangi. Sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Di tahta itu duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan kota emas di kepala mereka. Kenapa 24 sih? Gue percaya artinya itu adalah 12 dari suku Israel, 12 suku non-Israel. Yang artinya gini, seluruh bangsa menyembah Tuhan. Nah, jangan pikir, ini yang gue bilang nih, semua angka yang ada di Alkitab biasanya tuh nggak literal. Kalau bilang 24, oh berarti cuma ada 24 orang di situ. Belum tentu. Siapa tahu nanti benerannya mah ada 1.000 orang, nggak apa-apa. Ya. Tapi 24 ini, Yesus bicara kepada Yohanes yang orang Yahudi, yang ngerti angkanya orang Yahudi. Gitu loh. Ya. Kenapa harus 12 sih? Ya 12 itu dari dulu 12 suku Israel, 12 ada 12 ininya lagi, ada banyak tentang 12 nanti kalian buka di itu aja adalah salah satu pengertiannya 12 itu suku Israel gitu. Ya, ada 12 bintang di mimpinya si Yakub. Nah, kok di 24? Ya kan? 24 itu ya 12 dari suku Israel, 12 dari suku non-Israel. Artinya semua bumi akan ada di situ perwakilannya. Ya. Jadi itu artinya 24. Pakai pakaian putih dia kudus, mahkota emas itu artinya sudah mencapai pertandingan. Ya kan? Paulus bilang kan, aku telah mencapai garis akhir, aku akan menerima mahkota. Ya, jadi ini orang yang sudah menjaga dirinya tetap kudus, memenangkan pertandingan kehidupan ada di sorga. Gitu ya, perwakilan mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu adalah ketujuh roh Allah. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal, gitu ya, bening gitu kali ya. Tengah-tengah tahta itu ada sekelilingnya ada 4 makhluk, penuh dengan mata, sebelah muka dan di sebelah belakang. Nih, kalian kalau bayangin ini mungkin agak serem, tapi gue yakin ya, mungkin aslinya nggak serem, aslinya keren. Cuman Yohanes kan menggambarkan sesuatu yang nggak pernah dia lihat dengan bahasa dia sederhana dia gitu loh, keterbatasan sederhana dia. Tapi gue rasa ini makhluk keren, banyak matanya tapi keren gitu ya. Jadi dia keluar dan ini ditulis makhluk pertama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Penafsiran paling umum soal ini adalah ini keempat Injil. Ya. Seperti singa, seperti anak lembu, seperti manusia, seperti burung nasar, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Empat Injil. Penafsiran paling umumnya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya, sebelah dalam, luarnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya, mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kenapa kudus harus disebut 3 kali? Angka 3 itu juga artinya kekudusan dalam budaya Yahudi. Ya. 3, kalau kalian nanti baca ada sepertiga bahan di bait suci yang kudus itu, ruang maha kudus itu ada 3 bahan. Sepertiga dari ruangan adalah ruang maha kudus. Pokoknya yang 3-3 itu pokoknya tentang kekudusan. Makanya kalau nyebut kudus ke Allah harus 3 kali. Nggak cukup sekali, entah kenapa gitu ya, tapi itu tradisi mereka gitu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu pasti tentang Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka melamparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata,
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian hormat dan kuasa sebab Engkau menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu itu semuanya ada dan diciptakan. Bayangin ya, kalian udah capek-capek terima mahkota gitu ya. Nanti nyembah juga itu mahkota sebenarnya nggak berguna. Ya itu kayak kasih jerih payahmu gitu ya. Tapi terus nanti kalau udah di hadapan Tuhan, mahkota itu juga nggak ada gunanya, dilempar ke bawah kan, sembah. Seperti itulah kira-kira keadaan nanti kita di sorga yang gue percaya. Ya, ada keempat makhluk itu tuh tentang Injil. Ya, bersayap 6 kelilingnya, penuh dengan mata, itu tuh semua makhluk gue yakin ya mungkin yang binatang di sorga juga nanti, ya, kalaupun ada di binatang di sorga ya, itu akan memuji Tuhan juga. Gitu. Itu yang gue percaya. Kayak namanya gue belum pernah ke sana, ya kita nggak tahu lah, itu penafsiran kan. Gitu. Tapi ini nanti ini menggambarkan keadaan di sorga, kayak kita akan memuji-muji Tuhan. Oke? So, kalau kalian pernah dengar khotbah tentang bilang nanti kita di sorga akan muji-muji Tuhan, itu setengah bener. Ya, ada yang bilang muji-muji Tuhan doang gitu ya, seumur hidup muji Tuhan. Enggak sih sebenarnya. Nanti kalian kalau baca sampai belakang, kita akan nyembuhin bangsa-bangsa, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi masih ada kerjaan lain gitu selain memuji Tuhan. Tapi muji Tuhan tuh salah satunya. Gitu. Ya, makanya kalau dibilang kan kalau sekarang aja lu nggak doyan muji Tuhan gitu, nanti di surga bosen gitu. Ada benernya. Tapi gue yakin nanti di surga tuh juga nggak 24 jam terus-menerus cuma muji Tuhan. Gue yakin kita juga bekerja. Entah apa yang dia kasih tugas untuk kita, dan entah siapa yang kita perintah, dan lain sebagainya, itu masih banyak misteri sebenarnya. Masih banyak yang belum dibuka. Tapi yang gue percaya, kita nggak cuma memuji Tuhan. Ya. Tapi ini ayat ini, kalian nanti baca lagi, berulang-ulang, dan kira-kira bayangin betapa agungnya Tuhan kita, dan betapa kemuliaan yang udah kita dapat pun gitu ya, nggak sebanding dengan Dia. Gitu ya. Jadi apa sih yang kita bisa sombongin gitu loh. Ya, kemuliaan yang udah kita dapat di sorga pun nanti pun ketemu Tuhan dilempar itu. Mahkota dilempar, udah nggak ada gunanya gitu. Ya, makanya kita nggak boleh sampai berpikir bahwa ini semua tentang kita dan lain sebagainya. Semuanya tentang Tuhan. Ya, apapun yang terjadi itu semuanya tentang Tuhan. Kita tuh cuman alatnya, kita cuman ya apa vessel tuh apa sih bahasa Indonesia, gue bingung. Dan ya apa wadahnya lah untuk mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Oke, yang mau tanya silahkan. Empat pasal udah nih, cukup kali ya, tambah 1 pasal lagi pada bingung. Silahkan yang mau tanya, yang mau ngobrol-ngobrol boleh, belum ketemu udah nggak ada pertanyaan. Ricky raise hand, asik ya. Apa mau tanya apa Ki? Silahkan Ki, ngobrol atau mau di chat boleh. Sampai lembur. Anak Kici. Hey. Silahkan yang mau ngomong, yang mau tanya. Bentar, perlu lihat ayatnya lagi. Baik, ya silahkan. Yang lain boleh. Ini baru awal, fungsinya nggak terlalu pusing. Ntar kalau udah mulai ke antikris dan lain sebagainya, mungkin agak seru. Santai aja ya. Si Jos. Makin mirip, makin bulat. Makin mirip maminya kan, bukan papinya kan? Papinya nggak dikasih. Papinya dapat vitamin sama golongan darah. Untung golongan darahnya kayak kamu, yuk. Rambut kau ini kayak Pak Sojen loh. Gila. Keren banget nih. Rambutnya Jos. Oleng jatuh. Apa ya di situ dibiarinin jatuh, gak bener nih. Gak apa-apa, dia seneng. Asik ya, seneng. Belajar duduk ya. Duduk, belajar duduk.
Gimana kabarnya? Pada baik-baik semua? Nah, On Tigra mana On Tigra? Mana On Tigra? Iya nih, mana mukanya nih semua nih. Tuh On Tigra. Josh. Hai, Jadi tubuhnya Kenapa tuh poninya On Tigra? Ini tuh poni udah Gue lagi panjang. mikir ini kok rambutnya aneh. Dia pengen panjangin rambut terus Tigra. Ya nih gue stres ke salon, gue bingung. Tukang Tuh, gunting Yuyu udah rambut gue suruh ke rumah rambut juga masih belum. Kalau Potong Yuyu pinggir. kenapa pakai mangkok miring begitu? Iya, Mangkok ayamnya nggak rapi ya, Yuk ya? Asik. kan kelihatan kayak orangnya. Loh. Miring aku sih? maksudnya. Iya. Biar imbang. Kenapa kamu mukanya gitu, Biar Dek? imbang luar biasa.